Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan saya. Oke guys, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya yang sudah membuat konter untuk kalian yang ingin memulai konter dengan modal Rp4.500.000. Oke guys, yang pertama itu tempat. Nah, kalian di sini, kenapa saya bilang tempat? Itu tempat yang sangat penting untuk berusaha konter. Nah, kalau kalian sudah punya tempat di depan rumah kalian, kalian nggak perlu untuk menyiapkan sewa untuk tiap bulannya kepada pemilik. Nah, jika kalian tidak punya tempat di depan konter kalian, kalian bisa menyewa di depan rumah orang seperti warungnya yang sudah kosong. Nah, kenapa di sini saya bilang kayak gitu? Karena kita harus cari tempat itu yang strategis seperti di pinggir jalan lintasan. Sebelumnya saya mohon maaf karena konter saya itu di pinggir jalan, jadi suaranya agak berisik karena banyak motor yang lewat ya, dengan knalpot racingnya yang keras. Oke guys, kembali lagi kita akan membahas tentang sewa toko. Nah, sewa toko kalau di kampung saya itu paling kecilnya 100.000 per bulan, paling besarnya 200.000 per bulan. Kenapa saya letak yang saya 300.000 per bulan? Karena sewa tokonya 100.000 dan renovasinya 200.000 untuk bulan yang pertama, seperti beli cat, lantainya agak bolong jadi kita beli semennya. Jadi saya totalkan itu 300.000 rupiah untuk bulan yang pertama. Untuk bulan yang berikutnya itu 100.000 per bulannya. Itu belum termasuk air dan listriknya guys. Yang kedua, kita harus siapkan banner toko atau spanduk. Nah, di sini saya bikin spanduk yang saya itu 100.000 rupiah. 100.000 rupiah itu sudah besar ya guys. Sudah ukuran 1,5 meter dan lebarnya 1 meter atau 80 cm lah kayak itu. Nah, saya berlokasi di Bengkulu Utara, sebenarnya di desa. Saya bikin spanduknya itu kan di ke kota. Jadi di situ tempatnya itu murah banget. Spanduknya agak besar itu murah banget, cuma 100.000 rupiah yang saya kena. Nah, spanduk ini berguna untuk biar orang mengenal konter kita sebagai identitas, seperti nama yang saya kan Zen Dehosel, ada yang Dehosel kayak gitu. Nah, jadi untuk banner atau spanduk ini sebagai identitas konter kita aja sih. Kalau di situ itu kan nama konter kita sudah ada spanduk, terus di situ ada juga nomor HP kita. Oke guys, yang ketiga yang harus kita siapkan untuk memulai usaha konter yaitu etalase konter. Nah, kenapa saya bilang ini sangat perlu? Karena ini adalah salah satu kita harus menyiapkan tempat untuk memajang-majang barang kita seperti casan, kartu dan lain-lain. Nah, di sini saya membuat etalase saya memesan, bukan membuat ya. Etalase konter saya itu berukuran 1,5 meter. Itu sudah plus lampunya. Itu dengan harga dulu saya beli baru Rp1.500.000. Jika kalian tidak mau beli baru, kalian juga bisa membeli etalase second atau barang-barang konter orang yang sudah tidak digunakan lagi. Seperti konternya mau tutup, kita beli etalasenya itu juga bisa sih. Yang penting etalasenya itu masih bagus dan bisa digunakan. Yang keempat, barang yang harus kita siapkan yaitu ram dan gantungan. Nah, di belakang saya itu namanya ram dan gantungan. Kenapa itu fungsinya untuk menggantung bahan-bahan konter kita seperti casan ya, casan, handset dan lain-lain. Ram ini saya itu beli 2 buah yang ukuran kecil. Di sini harganya satu 35.000 dan saya beli 2 jadi 70.000. Dan gantungannya itu per lusin itu harganya 15.000 dan saya beli 2 jadi
30.000. Jadi total RAM dan gantungan ini yaitu adalah sebesar Rp100.000. Yang poin kelima adalah barang counter. Di sini barang counter saya itu kan seperti yang penting-penting aja dulu ya, nggak usah banyak-banyak. Namanya juga di desa kan, kita harus apalagi untuk pemula kita harus membelinya dikit-dikit dulu, jangan terlalu banyak dulu. Kalau nanti barangnya laris, baru kita agak banyak. Di sini barang-barang counter itu modalnya 1 juta. 1 juta itu sudah banyak banget dapatnya. Barang-barang counter seperti casan, pala casan, handset, dan kita harus membeli ini di glosir ya, di kota ya tepatnya ya, biar agak murah dan kita juga menjualnya agar dapat untung dikit. Yang keenam, kita harus menyiapkan saldo pulsa. Nah, ini adalah salah satu peran penting untuk membuka counter, yaitu saldo pulsa. Kenapa? Orang membeli pulsa kita kan harus menyiapkan saldo. Jadi kita harus membeli saldonya itu yang all chip ya, yang bisa semua operator maksudnya. Di sini saya membeli saldo pulsa itu 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah itu nanti kalau habis kita akan beli lagi ke agen pulsanya lagi biar barang itu mutar dan kita stoknya nggak kosong. Nah, saran saya untuk membeli saldo itu pertama untuk counter pemula itu 1 juta aja dulu deh. Nanti kalau saldonya mau habis, kita transfer aja ke tempat agen pulsa kalau tempatnya jauh. Tapi untuk mencari agen pulsa itu yang bisa dipercaya juga, yang lancar ya. Nanti kita beli saldo ke sana, pas orang mau ngirim pulsa tahu-taunya lelet gitu. Nah, lama masuk itu kan salah satu mengganggu atau menghambat kita menjual pulsa. Itu aja sih saran saya kalau untuk membeli saldo itu yang sudah dipercaya juga sih, dipercaya dan nggak lelet kayak gitu. Itu salah satunya. Oke guys, yang ketujuh barang yang harus kita siapkan adalah kartu perdana. Kartu perdana itu sangat penting di counter kita karena pelanggan yang datang itu nggak mesti harus beli pulsa. Ada kalanya kartu mereka mati atau mereka membeli HP baru. Jadi kalau kalian menyiapkan itu salah satu meningkatkan omset di counter kalian. Dan kartu perdana itu biasanya mempunyai masa aktif, jadi kalian itu harus membeli atau memilih kartu yang masih panjang masa expire-nya gitu. Nah, kartu perdana ini bermacam-macam, ada yang Telkomsel, ada yang Indosat, ada yang XL. Jadi kalian itu harus menyiapkan masing-masing barang tersebut di counter kalian untuk memancing atau memikat pelanggan yang datang ke counter kalian. Dan saran saya, kalian harus membeli stok kartu untuk yang pertama itu dikit-dikit aja dulu, dan beli masa aktifnya yang agak panjang, karena kartu perdana ini kalau nggak dipakai atau nggak diaktifkan di dalam masa expirednya itu akan mati atau angus aja. Jadi kita daripada rugi, mending kita membeli kartu itu dikit-dikit, yang penting masa aktifnya masih panjang, biar nanti kalau pelanggan yang belum membeli terus masa aktifnya masih ada, itu bisa dijual untuk bulan-bulan berikutnya. Dan kartu perdana ini saya siapkan modal di sini sebesar Rp200.000. Itu kalau di agen pulsa itu udah banyak kartunya. Jadi kita salah satunya Telkomsel, XL, M3 dan lain-lain lah. Dan saran saya juga ya, untuk kalian yang untuk memulai usaha counter, kalian harus memilih kartu yang paling banyak sinyal di daerah kalian. Jika kalian itu membeli sinyalnya Telkomsel, terus sinyal Telkomselnya itu agak lelet, jadi kartu kalian itu jarang dibeli. Kalau di kampung saya itu saya beli agak banyak stoknya, yaitu kartu perdana Telkomsel, karena di sini sinyalnya bagus, sudah 4G, apapun transaksinya itu lancar, internet lancar. Jadi kalian itu mesti memilih kartu sesuai jaringan yang ada di daerah kalian. Oke guys, berikutnya yang ke-8 adalah buku dan kursi. Barang-barang ini kita siapkan di counter kita
itu penting sekali. Salah satunya itu buku. Kenapa buku itu penting? Karena untuk mencatat berbagai transaksi, apa saja sih yang kita jual per harinya. Jadi kita perlu buku sebagai pembukuan atau catatan di konter kita. Dan kursi itu juga penting. Saya beli 2 buah, satu buat pelanggan, satu buat saya yang di dalam. Kursi itu bisa kita beli di eceran-eceran juga bisa, ataupun yang lewat. Kan kalau di kampung kan ada yang lewat tuh, yang serba 20 juga ada, atau yang yang murah-murah lah gitu. Pena, buku, dan kursi ini saya keluarkan uang sebesar 200.000 rupiah. Tiga bahan ini udah mencakup semuanya. Buku, pena, dan kursi itu 200.000 rupiah. Oke guys, itulah salah satu pengalaman saya, barang-barang yang harus saya siapkan di counter. Jadi jumlah total barang yang harus kita siapkan adalah 4.500.000 rupiah. Di sini kenapa saya nggak mau jual HP? Karena saya kan baru jualan counter. Jadi untuk memulai usaha HP atau jual HP itu perlu modal yang agak banyak. Nanti kalau usaha kita berkembang atau sudah lancar, baru kita memulai untuk membeli barang-barang yang apa saja yang harus dipersiapkan di counter kita. Dan untuk HP, kita kan juga punya HP nih untuk transaksi. Kalau dulu kan untuk SMS. Nah, kalau sekarang kan sudah bisa WA, Telegram, Instagram juga bisa. Jadi kita harus memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang itu. Jadi kita nggak perlu menggunakan biaya SMS lagi. Oke guys, itulah sekian dari pengalaman saya untuk memulai usaha counter. Sebenarnya ini sudah sudah semua total yang harus kita siapkan 4.500.000 rupiah. Jadi jika kalian itu sudah punya modal 4.500.000 rupiah, kalian juga bisa membuka counter, udah bisa membuka usaha counter di desa kalian. Kalian nggak harus menyiapkan usaha yang puluhan juta untuk membuka usaha counter. Sebenarnya sih usaha counter ini murah sih. Yang penting saldo pulsa kita ada. Oke guys, itulah pengalaman saya yang saya bisa bagikan kepada kalian. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Saya tunggu komen kalian biar nanti saya ada kalanya saya bikin video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, apa saja sih pengalaman saya lagi, dan saya akan siap memberi pengalaman saya kepada kalian. Jangan lupa tekan juga tombol subscribe-nya dan loncengnya. Sekian, bye bye.